Halo, selamat pagi. Hari ini jumpa lagi dengan Ibu Ana. Hari ini kita belajar tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Nah, sebelum belajar kita mulai dengan doa dulu ya, doa pembuka. Nah, untuk doanya kita doa Salam Maria sama-sama ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selesai. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Semoga sehat ya hari ini. Kita lanjut belajar biar semangat. Nah, tema kita hari ini kita masuk pelajaran berikutnya yaitu laki-laki dan perempuan sederajat ya. Nah, di sini ada laki-laki, ada perempuan kan di kelas ini. Tidak ada perempuan semua atau laki-laki semua. Sebelum belajar, kita lihat gambarnya dulu ya. Lihat, di sini ada gambar. Di gambar ada anak laki-laki, dia megang sapu. Nah, lalu kalau megang sapu pasti mau menyapu ya, mau menyapu. Lalu yang gambar kedua ini ada gambar bapak-bapak menggendong bayi. Nah, jadi menggendong bayi itu bukan cuma tugas seorang ibu ya, bapak juga bisa. Nah, jadi pekerjaan rumah itu bisa dikerjakan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Dan juga mengasuh anak itu bukan hanya tugasnya perempuan atau ibu-ibu ya. Kita lanjut, perhatikan gambar berikutnya. Ini dia. Nah, perempuan di sini ada yang kita tahu zaman sekarang itu banyak pekerjaan ya yang dilakukan oleh perempuan. Ini salah satunya. Ibu kasih 3 contoh. Ada yang menjadi pilot, ada yang menjadi supir, ada yang menjadi poluan. Nah, di sini siapa yang cita-citanya mau jadi poluan atau pilot ya? Nah, kalau punya cita-cita ini harus banyak-banyak belajar ya. Oke, lanjut yang berikutnya kita lihat. Nah, kalau zaman dulu sebagian masyarakat itu berpendapat bahwa derajat perempuan itu lebih rendah dari laki-laki ya. Kaum perempuan itu katanya cukup bekerja di dapur aja, mengurus rumah saja, atau merawat anak-anak ya. Jadi mereka hanya boleh melakukan pekerjaan di dalam rumah. Bersyukur kita punya Ibu Kartini ya. Ibu Kartini itu yang menjadi pahlawan wanita Indonesia. Jadi sejak Ibu Kartini itu, nah yang perempuan boleh sekolah tinggi-tinggi, boleh bekerja sebagai apapun yang dia mau sesuai dengan cita-citanya. Nah, berdasarkan pendapat di atas tadi, pada dulu itu perempuan itu katanya tidak perlu sekolah, ya, tidak perlu kuliah. Yang boleh kuliah itu hanya laki-laki. Nah, yang bekerja itu hanya laki-laki. Nah, kalau sekarang tidak ya. Sekarang bebas. Laki-laki dan perempuan sudah bebas mau bekerja, mau jadi apapun ya, asalkan dia mampu. Sekarang lanjut berikutnya. Nah, tadi kan temanya tentang laki-laki dan perempuan itu sederajat. Apa arti sederajat? Sederajat itu memiliki arti. Nah, artinya itu tingkatnya sama, kedudukannya, martabatnya sama, bahkan tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah dari yang lain. Nah, kita itu adalah citra Allah ya. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Ini berarti keduanya memiliki martabat pribadi yang sama dan tidak dapat dihilangkan.
Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar di antara keduanya itu terjalin kerjasama. Nah, kerjasama untuk saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Sikap kerjasama sangat dibutuhkan agar keduanya dapat melaksanakan rencana Allah dalam membangun dunia ini. Nah, itu. Lanjut yang berikutnya. Allah itu tidak mengkehendaki jika kita di sini ya, laki-laki atau perempuan itu berjalan sendiri-sendiri. Karena hal itu tidak baik di mata Tuhan. Tuhan tidak suka. Dia maunya kita itu berjalan sama-sama, kerja sama-sama. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Nah, di sini yang laki-laki boleh dirasa tulang rusuknya. Ada, kalau tidak salah ibu sebelah kiri atau sebelah kanan itu ada yang kurang tulang rusuknya ya, boleh diraba-raba. Nah, kenapa tulang rusukmu hilang satu? Nah, karena itu Tuhan ambil untuk menciptakan perempuan ya. Nah, siapa tulang rusukmu? Nanti tunggu sudah dewasa kamu akan ketemu siapa tulang rusukmu. Nah, itu artinya laki-laki dan perempuan itu berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya itu sederajat. Nah, makanya disebut laki-laki dan perempuan itu sederajat. Perempuan merupakan pendamping yang sederajat untuk disayangi dan dikasihi sebagai teman. Nah, laki-laki itu harus menyayangi ya, menyayangi perempuan sebagai teman, harus dihormati, disayangi. Lanjut berikutnya. Nah, perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala karena akan menguasai laki-laki, dan juga tidak diciptakan dari tulang kaki karena kalau dari tulang kaki nanti akan menjadi bawahan laki-laki, akan diinjak-injak oleh laki-laki. Nah, sebagai teman, laki-laki dan perempuan dapat saling menghargai, menghormati, dan saling membantu dalam suka dan duka. Antara laki-laki dan perempuan, selain terdapat banyak persamaan, terdapat pula perbedaan yang menarik. Ya, jadi ada persamaan, ada perbedaan. Laki-laki dan perempuan memiliki kekhasannya masing-masing. Khas ya, ada bedanya. Nah, misalnya laki-laki itu badannya kekar, kuat. Nah, kalau perempuan lemah lembut, gemulai. Ya. Oke, lanjut. Selain perbedaan jasmani, terdapat pula perbedaan kemampuan, pembawaan, dan sifat-sifat. Nah, jelas ini ya, berbeda sifat-sifat. Sifat laki-laki itu beda dengan sifatnya perempuan. Ada yang pemarah. Kalau laki-laki itu mudah marah, emosi. Kelahinya pasti mau bertinju-tinju. Kalau perempuan itu sabar. Ada yang cengeng ya. Ada yang cerewet. Beda-beda ya. Nah, lalu perbedaan itu tidak menyebabkan laki-laki dan perempuan saling bertolak belakang, tetapi justru saling mengisi dan melengkapi. Nah, jadi kita harus saling mengisi, saling melengkapi ya. Tidak boleh bertolak belakang, saling meninggalkan, itu tidak boleh. Oleh sebab itu, di antara laki-laki dan perempuan hendaknya saling menghormati dan mencintai. Nah, jadi kita harus saling menghormati, saling mencintai satu sama lain. Tidak boleh ejek-ejekan ya. Mengolok teman itu tidak baik. Nah, Yesus sebagai teladan dalam Injil. Nah, kita punya teladan, punya contoh. Itu Yesus memberi kita contoh ya. Dia menunjukkan penghargaan besar terhadap perempuan melawan budaya patriarki saat itu. Ia memperlakukan perempuan dengan hormat dan kasih seperti dalam kisah perempuan yang berzina.
Nah, jadi budaya patriarki ini budaya di zaman dulu ya. Mereka itu lebih meninggikan laki-laki. Jadi yang bekerja itu hanya boleh perempuan berkuasa. Yang bekerja itu perempuan semua, laki-laki tidak boleh bekerja. Ya. Jadi semua pekerjaan rumah itu diborong oleh perempuan. Jadi perempuan itu dianggap rendah, tidak sederajat. Namun pelan-pelan budaya itu sudah ditinggalkan. Nah, lanjut berikutnya. Nah, ini dalam Injil juga, dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, ternak, seluruh bumi, dan segala binatang melata." Nah, itu tujuan Allah ya, Dia menciptakan kita agar kita berkuasa atas hewan-hewan yang Dia ciptakan di bumi ini. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, jadi kita diciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada diciptakan bencong. Ya. Ini menekankan bahwa manusia diciptakan sebagai ciptaan yang istimewa, mencerminkan citra Allah dan diberi tanggung jawab atas ciptaan lainnya. Jadi itu tadi ya, kita punya tanggung jawab. Kita ini ciptaan Tuhan yang istimewa. Kita ini adalah citranya Allah atau gambarnya Allah. Serupa dengan Allah. Nah, lanjut di dalam Kejadian bab 2 ayat 18 ayat 20 sampai 23. Ayat 18 berbunyi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan baginya. Nah, penolong yang sepadan itu adalah perempuan, karena manusia pertama yang diciptakan Allah itu adalah laki-laki. Masih ingat ya pelajaran kelas 1 itu. Siapa nama manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Namanya Adam. Lalu penolongnya itu adalah Hawa ya. Lalu ayat 20. Manusia memberi nama kepada semua makhluk, tetapi tidak ditemukan penolong yang sepadan. Nah, jadi waktu itu Tuhan Allah hanya menciptakan Adam dulu dengan hewan-hewan. Dia berteman dengan hewan-hewan banyak di Taman Eden itu. Dia beri nama-nama semua hewan. Tapi dia belum menemukan teman yang sepadan, yang sederajat dengan dia. Ya. Lalu ayat 21 sampai 22. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak sambil mengambil satu rusuknya. Dan dari rusuk itu membentuk perempuan. Nah, jadi Allah itu menidurkan dulu, disuruh tidur si Adam ini, lalu mengambil tulang rusuknya. Dan membuat perempuan itu untuk menjadi temannya si laki-laki, si Hawa. Si Hawa menjadi temannya Adam ya. Manusia berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, makanya lah sampai sekarang kita disebut perempuan ya. Perempuan disebut laki-laki karena kita berasal dari tulang rusuknya laki-laki. Ini menggambarkan penciptaan perempuan sebagai pasangan yang sepadan bagi laki-laki, menekankan hubungan yang saling melengkapi dan berasal dari satu sumber yang sama. Nah, jadi itu ya, kita diciptakan sebagai pasangan, laki-laki dan perempuan. Itu menekankan bahwa kita itu berasal dari sumber yang sama dan harus saling melengkapi. Ya, bukan saling menjauh atau saling mengolok, itu tidak baik. Nah, setelah
Mendengar penjelasan Ibu tadi, sekarang tugas kalian adalah kerjakan soal-soal berikut. Ada 5 soal. Nah, nanti kalian kerjakan di buku tugasnya ya. Kerjakan, tulis soalnya dulu. Tulis soal lalu kerjakan. Nah, sekarang mulai kerjakan. Oke, setelah mengerjakan soal, sudah semua boleh dikumpulkan, kemas bukunya, lalu kita berdoa, doa penutup, ya, doa kemuliaan. Kita berdoa sama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi. Jumpa lagi pada pelajaran berikutnya. Bye-bye.